Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama. Saya dari Prodi KPI 5A. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UTS Manajemen Dakwah dengan materi perencanaan dakwah. Pengertian dakwah itu sendiri adalah proses penyampaian atau ajakan kepada orang lain agar mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Di dalam dakwah terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu seorang dai, adanya seorang dai atau orang yang menyampaikan pesan. Orang yang menyampaikan pesan yaitu seperti penceramah, itu seorang dai. Terus yang kedua mad'u, orang yang menerima pesan seperti masyarakat, khalayak, atau yang mendengarkan penyampaian materi dari seorang dai, itu mad'u. Ketiga, adanya metode. Metode ini yaitu cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang keempat yaitu ada materi dakwah. Dakwah yang mencakup apa yang disampaikan dari seorang dai dan tentunya berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti Al-Quran dan hadis. Yang kelima yaitu adanya media. Strategi dakwah, media seperti adanya di media sosial seperti YouTube, IG, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Terus bisa juga media tulisan, melalui tulisan, dan terus juga bisa dengan secara langsung seperti ceramah di masjid, itu media offline. Kemudian yang keenam adanya strategi dakwah. Strategi dakwah ini yaitu bagaimana cara seorang dai atau pendakwah bisa sampai dakwanya itu bisa sampai dipahami oleh khalayak, oleh mad'u. Itu strategi dakwanya itu bisa dimengerti oleh mad'u atau tidak. Sebagai seorang dai, kita harus mempersiapkan atau mempunyai perencanaan dakwah. Jika perencanaan dakwah adalah proses persiapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika saya berdakwah, misalkan saya berdakwah di dusun Pulau Batu. Nah, yang pertama kali saya akan menganalisis situasi di daerah dusun itu. Nah, jika saya berdakwah di dusun Pulau Batu misalnya, yang pertama yang saya akan lakukan yaitu menganalisis situasi kondisinya dulu. Apa yang perlu kita dakwahkan? Seperti contohnya, ibu-ibu di dusun Pulau Batu tidak memakai jilbab jika keluar. Itu kita akan mendakwahkan kepada mereka untuk memakai jilbab sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan dakwah dari dakwah tersebut. Saya akan tujuan saya berdakwah di Pulau Batu itu untuk mempengaruhi atau tujuan saya berdakwah di dusun Pulau Batu itu untuk mengajak ibu-ibu agar ibu-ibu ini setiap keluar rumah memakai hijab dan rutin pengajian. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan kegiatan. Saya akan menentukan tujuan dan kegiatan di dusun Pulau Batu itu seperti pengajian rutin malam Jumat dan mengajak. Saya akan menentukan tujuan saya berdakwah di Pulau Batu itu untuk mengajak ibu-ibu dan pemuda masyarakat Pulau Batu agar keluar rumah berhijab dan rutin melaksanakan kajian di malam Jumat seperti yasinan dan lain sebagainya. Terus menyusun jadwal pelaksanaan. Saya akan menyusun jadwal pelaksanaan seperti saya akan mengadakan kajian rutin di malam Jumat seperti pengajian ibu-ibu, yasinan, untuk mendakwahkan para ibu-ibu itu. Terus yang kelima itu menentukan metode dakwah. Apakah metode dakwah itu
dakwah bil hikmah atau dengan bijaksana, atau dakwah mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga, mujadilah biya ahsan, yaitu diskusi dengan yang baik. Kemudian saya akan menentukan materi dakwah. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya akan memberi pencerahan untuk ibu-ibu tentang kewajiban seorang muslim atau muslimah untuk berhijab ketika keluar rumah. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya seperti naik kota dan lain sebagainya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan dakwah, tugas perencanaan dakwah di Dusun Pulau Batu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.